Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita yaitu Pekerja Keren. Channel yang selalu membahas berbagai topik menarik seputar karir dan kehidupan dunia kerja. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena yaitu quiet quitting yang terjadi di lingkungan kerja khususnya di kalangan karyawan. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Guys, sebenarnya apa sih quiet quitting itu? Nah, quiet quitting adalah ketika seorang karyawan memutuskan untuk keluar dari sebuah pekerjaan tanpa memberikan informasi atau peringatan sebelumnya. Nah, tentu saja hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi sebuah perusahaan loh guys. Namun, apa sebenarnya yang menjadi alasan dibalik quiet quitting dan bagaimana cara mencegahnya? Yuk, simak konten ini sampai selesai. Alasan dibalik quiet quitting. Teman-teman, sebelum kita membahas dampak dan cara menghindari quiet quitting, coba kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi alasan seseorang melakukan quiet quitting. Oke, yang pertama, masalah personal. Salah satu alasan yang paling umum mengapa seseorang memilih untuk berhenti secara diam-diam adalah masalah personal mereka. Misalnya nih, masalah keluarga. Contohnya seperti kebutuhan untuk merawat anggota keluarga yang sakit atau tuntutan waktu dari keluarga. Sehingga dapat membuat seseorang merasa sulit untuk menyeimbangkan kehidupan antara kerja dan juga antara pribadi. Selain itu, masalah kesehatan seperti penyakit kronis atau cedera. Hal itu dapat memaksa seseorang untuk berhenti bekerja tanpa memberitahu perusahaan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, masalah di tempat kerja. Masalah ini juga menjadi sebuah alasan umum bagi seseorang untuk melakukan quiet quitting. Misalnya nih, teman-teman merasa bahwa lingkungan kerjanya itu tidak menyenangkan, seperti adanya mobbing atau diskriminasi. Hal itulah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik karyawan. Tidak adanya kesempatan untuk berkembang atau meningkatkan karir juga bisa menjadi alasan seseorang untuk mencari pekerjaan baru di tempat lain. Namun, terlepas dari alasan apapun, teman-teman perlu tahu nih bahwa quiet quitting itu emang tidak dianjurkan karena hal tersebut bisa menimbulkan berbagai masalah. Pada tingkat individu, karyawan yang melakukan quiet quitting mungkin merasa tertekan atau merasa tidak memiliki kontrol atas situasi yang sedang dirasakan. Nah, hal ini yang bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik teman-teman. Oleh karena itu, penting nih bagi perusahaan untuk memahami alasan dibalik quiet quitting dan melakukan upaya pencegahan sejak awal. Dan dalam pembahasan selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut dampak dan cara menghindari quiet quitting. Kita masuk ke dampak quiet quitting sendiri. Kalian perlu mengetahui bahwa teman-teman melakukan quiet quitting tentu saja akan memberikan dampak di sekitar teman-teman. Dan tentunya dampaknya adalah yang pertama, hilangnya rasa saling percaya antara karyawan dengan atasan dan rekan kerja. Ketika teman-teman memilih untuk berhenti secara diam-diam, itu artinya mereka tidak memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Atau bahkan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mencari pengganti dengan lebih baik. Kemudian dampak yang kedua, karyawan yang melakukan quiet quitting bisa kehilangan referensi yang baik untuk pekerjaan yang selanjutnya. Nah, karena teman-teman tidak menyampaikan alasan mengapa keluar dari perusahaan, tentunya atasan dan rekan kerja tidak bisa memberikan testimoni yang positif yang bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk di masa depan. Kemudian dampak yang ketiga adalah reputasi perusahaan bisa tercoreng. Nah, jika teman-teman berhenti secara diam-diam, bisa saja hal itu memberikan kesan bahwa sebuah perusahaan tidak mampu menjaga karyawan atau bahkan tidak peduli pada karyawan mereka. Dan hal ini bisa berdampak pada citra perusahaan di mata karyawan lain atau bahkan pelanggan. Kemudian dampak yang terakhir adalah pengaruh negatif pada motivasi dan semangat kerja karyawan lain yang ada di perusahaan. Ketika teman-teman dilihat oleh karyawan lain bahwa teman-teman pergi secara diam-diam, itu bisa menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian tentang masa depan mereka untuk di perusahaan tersebut. Nah, hal inilah yang bisa berdampak pada motivasi dan semangat kerja mereka, yang pada akhirnya bisa berdampak pada produktivitas dan kinerja sebuah perusahaan. Dari semua dampak yang telah dibahas,
Kita tentu tahu bahwa quiet quitting sendiri bukanlah sebuah pilihan yang terbaik untuk karyawan maupun terhadap perusahaan. Oleh karena itu, sebisa mungkin teman-teman nih untuk menghindari quiet quitting dengan cara memberikan komunikasi yang terbuka dan mengatasi masalah dengan cara yang baik. Oke, lalu bagaimana sih cara menghindari quiet quitting? Nah, teman-teman dapat menghindari quiet quitting dengan cara melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, karyawan sebaiknya selalu berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerja tentang masalah yang dihadapi. Komunikasi yang baik bisa membantu menyelesaikan masalah dan menjaga hubungan yang baik antara teman-teman dan juga perusahaan. Kemudian yang kedua, tentunya karyawan sebaiknya memberikan pemberitahuan yang cukup dan jelas mengapa teman-teman sendiri ingin resign dari pekerjaan itu. Hal ini akan membantu perusahaan untuk menyiapkan pengganti yang lebih baik dan juga membantu karyawan untuk memperoleh testimoni yang baik untuk pekerjaan di masa depan. Perusahaan juga bisa melakukan beberapa langkah untuk mencegah quiet quitting. Tentunya yang pertama, perusahaan sebaiknya membuat lingkungan kerja yang nyaman dan mengajak karyawan untuk terlibat aktif dalam perusahaan, sehingga karyawan merasa dihargai dan diperhatikan. Kemudian yang kedua, perusahaan juga bisa melakukan exit interview untuk karyawan yang mengundurkan diri. Exit interview bisa membantu perusahaan untuk mengetahui nih alasan karyawan berhenti dan juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memberikan feedback terhadap perusahaan. Dengan melakukan exit interview, perusahaan bisa memperbaiki kekurangan yang ada dan mencegah karyawan lain untuk melakukan quiet quitting di kemudian hari. Kemudian yang terakhir, perusahaan juga bisa memberikan intensif atau promosi kepada karyawan yang loyal dan bekerja dengan baik. Hal ini bisa membuat karyawan merasa dihargai dan merasa lebih tertarik untuk tetap bekerja di sebuah perusahaan. Dalam menghadapi quiet quitting, komunikasi dan transparansi menjadi kunci utama untuk mencegah masalah yang terjadi. Karyawan dan perusahaan perlu saling berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang masalah yang dihadapi. Dengan begitu, kedua belah pihak bisa bekerja sama untuk mencari solusi terbaik dan menjaga hubungan yang lebih baik lagi. Oke guys, demikianlah pembahasan kita tentang quiet quitting. Teman-teman perlu tahu betapa pentingnya bagi setiap karyawan untuk menghindari yang namanya quiet quitting ini dan memilih untuk berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerja jika menghadapi masalah. Hal ini akan membantu menjaga hubungan yang lebih baik lagi antara teman-teman dan juga perusahaan, serta tentunya akan memastikan reputasi perusahaan tetap baik di mata karyawan lain dan juga di mata pelanggan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe konten kita jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman lainnya ya. Saya News Panji, sampai jumpa di konten berikutnya.